Just a second. Basically, there is a free wireless machine all in one thing. Halo sahabat pencinta film, bersama saya Agnes. Yuk kita ambil hikmah dari setiap alur cerita film, agar kita bijaksana dan menjadi lebih baik lagi. Inilah alur cerita film BlackBerry. Film ini dirilis di tahun 2023, menceritakan tentang perusahaan teknologi terkenal pada masanya yang menggunakan perangkat BlackBerry, yang juga populer pada masa itu. Awal film, kita diperlihatkan dua orang pria yang bekerja di salah satu perusahaan yang bernama Research in Motion. Pria ini bernama Mike Lasadas dan juga Douglas Faring. Saat itu mereka berencana akan mempresentasikan ide bisnis mereka kepada sebuah perusahaan manufaktur untuk mendapatkan modal. Di sana, mereka akan menjelaskan kepada seorang pria yang bernama Jim. Douglas mencoba mengatakan bahwa mereka berencana akan membuat sebuah produk komunikasi yang bisa menggabungkan fungsi pagar ponsel dan email dalam satu gadget. Produk mereka itu mereka namakan sebagai The Pocket Link. Tapi sayangnya Jim tak tertarik sama sekali. Dikarenakan perusahaan tempatnya bekerja saat ini adalah perusahaan konstruksi yang hanya mau berinvestasi di bidang konstruksi juga, bukan di bidang teknologi. Sambil berjalan keluar, Jim memberi pesan agar Mike mengubah nama HP-nya karena nama Pocket Link kurang bagus. Tak lama setelah itu, Jim pun bertemu dengan atasannya yang bernama Martin. Oleh Martin, Jim disuruh mempresentasikan kepada para pemegang saham tentang keadaan pajak perusahaannya. Sementara itu, dari luar ruangan, sebelum pergi, Mike menyaksikan bagaimana kehebatan Jim memberikan presentasi. Jauh berbeda dengan cara presentasinya tadi. Namun siapa sangka, ternyata persentase yang Jim bawakan malah membuat dia harus dipecat dari perusahaannya. Dikarenakan Jim malah membahas bagaimana mengakali pajak perusahaan supaya mereka terhindar dari resiko bayar pajak yang membebani perusahaan mereka. Saat tengah membereskan barang-barang karena pemecatan terhadap dirinya, tak sengaja Jim melihat gambar persentase HP baru yang Mike dan Douglas tunjukkan tadi pagi. Keesokan harinya, Jim pun pergi ke kantor Research in Motion untuk melanjutkan pembicaraan kemarin. Sesampainya di sana, Jim bingung dengan kondisi kantornya. Seperti gudang berantakan, bahkan seluruh karyawannya juga bukannya kerja, tapi malah asik bermain. Di restoran, Douglas menjelaskan kalau motonya adalah bekerja sambil bermain. Seminggu sekali, dia juga selalu mengadakan acara nonton film bareng, agar para karyawan tak jenuh bekerja. Dan tanpa basa-basi, Jim pun segera mengutarakan niatnya. Jika dia bersedia bergabung untuk mensukseskan proyek HP baru Mike, asalkan dia dijadikan CEO dan dapat saham 50%. Jim menasehati, dunia bisnis itu sangat kejam. Jika lembek, maka pasti kalah. Sebagai CEO, presentasi di depan satu orang saja, Mike sudah tak bisa. Apalagi di hadapan banyak orang, mereka butuh CEO yang tegas, mengerti penjualan produk. Hanya Jimlah satu-satunya orang yang bisa mensukseskan perusahaan mereka. Mendengar tawaran tersebut, Douglas menyuruh Mike menolaknya, karena dia menganggap RIM berpeluang mendapatkan deal dengan perusahaan Use Robotics senilai $15 juta dengan produk modem mereka. Singkat cerita, ketika di kantornya, Mike pun mencoba menghubungi kembali As Robotics. Namun sayang, dia mendapatkan kabar bahwa As Robotics akan membatalkan seluruh pesanan karena sampel modem yang mereka kirimkan rusak semua dan tidak bisa dipakai. Ternyata, As Robotics sudah mengirimkan kabar itu 3 bulan yang lalu melalui mesin fax. Tapi karena RIM adalah perusahaan kecil, bahkan mesin fax pun mereka tak punya. Douglas yang mendengar kabar ini pun menyuruh Mike untuk mencoba melobi kembali. Tapi Mike yakin dia tidak bisa melakukannya. Karena tak punya pilihan, Mike pun segera menghubungi Jim.
dan berencana akan menerima kesepakatan Jim yang tadi. Malam itu, Mike langsung berbicara dengan Jim. Dengan kesepakatan, 30% keuntungan untuk 125.000. Tanpa pikir panjang lagi, Jim segera menyetujui tawaran tersebut. Deal. Awesome, dude! Mulai hari ini, Jim telah resmi menjadi co-CEO di perusahaan Research in Motion. Di hari pertama masuk, Mike langsung memberitahu Jim soal masalah pesanan modem kemarin. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, Jim buru-buru menelpon dan memaki-maki Carl. Jim mengancam, jika uang pesanan modem tak segera dibayarkan, maka dia akan menjual ribuan modem itu ke perusahaan Amerika lain dengan harga yang jauh lebih murah. Mendengar ancaman Jim, Carl akhirnya bersedia membayarnya. Kehadiran Jim benar-benar membuat perusahaan besar. Walaupun galak, tapi Mike merasa senang karena ada orang tegas yang menemaninya memimpin perusahaan. Keesokan harinya, Jim datang dengan seorang administrasi yang baru ia rekrut dan langsung minta dihubungkan dengan pihak Bell Atlantic, perusahaan Amerika. Dia hendak menjual produk Pocket Link kepada mereka. Jim kembali menegaskan kepada Mike agar segera membuat prototipe produk tersebut. Walaupun bentuknya belum sempurna, dikarenakan besok ia akan menjadwalkan meeting dengan Jet Woman, CEO Bell Atlantic di kota New York. Mendengar hal itu, Mike menjadi panik. Everybody, we are... I think it's like something. Switch, give me 33 PF. Yeah. All right, give me a Fillmore toggle. Oh no. Back! Psychedelic spurs growth of node tech. What feels better? So, add in the lithium. Still hot. Still hot. Yeah, I'll see you guys tomorrow. Untungnya, Mike dan Douglas selesai tepat waktu. Pagi itu juga, tepat jam 8, Jim datang menjemput. Sebelum berangkat, Mike meminta agar Jim mengizinkan Douglas ikut, karena dia adalah sahabat terbaiknya yang selama ini selalu menemaninya kemanapun dia pergi. Namun dengan dingin, Jim menyuruh Mike meninggalkannya. Mereka berdua kemudian berangkat menuju Amerika Serikat. Sesampainya di kota New York, dalam taksi, Mike meminta Jim membuat perjanjian. Jangan pernah ada yang ditutupi di antara mereka. Mendengar itu, Jim akhirnya menceritakan yang sebenarnya. Saat pertama kali bergabung, dia sampai rela berkorban, menggadaikan rumahnya demi mensukseskan proyek ini. Ketika sampai di gedung Bell Atlantic, mereka berdua pun masuk. Tapi saat hendak presentasi, Nick baru sadar jika HP prototipenya ketinggalan di taksi tadi. Tanpa pikir panjang, Mike langsung buru-buru keluar mengejar taksinya. Sementara itu, dalam ruangan rapat, Jim bingung harus menyampaikan apa kepada para investor di hadapannya. Dia tak mengerti teknologi sama sekali. Bahkan HP prototipe yang sudah jadi belum sempat dia lihat. Tapi seketika itu juga, Jim mengingat presentasi yang dulu pernah Mike dan Douglas sampaikan. Saat pertama kali bertemu, Jim mulai menjelaskan semua hal yang dia ingat. Namun selesai presentasi, para investor mulai menghujani berbagai pertanyaan sulit. Mulut Jim di situ kaku, tidak bisa menjawab satu pertanyaan. Ketika Jim hendak menyerah, tiba-tiba Mike datang. Dia berhasil mengejar taksi tadi dan membawa HP prototipenya kembali. Setelah berkali-kali melihat bagaimana cara Jim presentasi, di momen penting itu, Mike pun menelan rasa gugupnya. Lalu, mulai meniru gaya presentasi Jim. Dan menjelaskan bahwa HP-nya adalah HP pertama di dunia yang bisa mengirim email. Bila selama ini, masyarakat mengirim pesan harus membayar pulsa karena aplikasi SMS, maka mulai sekarang, mengirim pesan akan jadi gratis karena lewat email. Mike juga menyampaikan, HP-nya adalah HP pertama di dunia yang ada keyboardnya. Dan karena ada keyboardnya, maka orang-orang yang biasanya menekan tombol HP pakai telunjuk pasti akan berubah jadi pakai 2 jempol. Mendengar semua penjelasan Mike,
Seluruh investor sangat kagum dan mau ikut berinvestasi. Singkat cerita, di tahun 2003, perusahaan Research in Motion telah pindah ke kantor yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Saham juga ikut naik. Bahkan, karyawannya sangat banyak. Mike serta Douglas sekarang menjadi orang kaya. Siang itu, Jim baru sampai di kantor. Mike memberitahu kabar gembira, yaitu uji coba mereka untuk mengubah sistem pengiriman pesan telah berhasil. Mulai sekarang, masyarakat sudah tidak perlu lagi mengirim pesan lewat SMS atau email, tapi bisa lewat aplikasi Messenger. Dan karena aplikasi itu hanya ada di HP BlackBerry, Mike pun menamainya BlackBerry Messenger, atau disingkat BBM. Lama kemudian, mereka kedatangan Carl, CEO dari perusahaan Palm Pilot yang membuat ponsel berlayar sentuh yang disebut PDA. Carl berniat mengakuisisi RIM dengan cara membeli semua sahamnya, lalu menggabungkan teknologi BlackBerry serta PDA dan kendali penuh ada di perusahaan Palm. Carl melakukan itu karena RIM memiliki batas pengadaan ponsel BlackBerry, yang mana cepat atau lambat jika ponsel terus terjual dan makin banyak orang memakai BlackBerry, maka server pusat pun akan terhambat dan pengiriman pesan akan sangat-sangat melambat. Di sini, Jim pun berpura-pura menerima tawaran tersebut. Namun sebenarnya, dia akan mencari cara agar perusahaan Palm tidak mampu membeli semua saham RAM. Dengan nekatnya, Jim menyuruh Mike dan teknisinya untuk memperkecil penggunaan data di sistem BlackBerry. Tapi Douglas mengatakan jika hal tersebut hampir tidak mungkin untuk dilakukan karena kapasitas server aplikasi BlackBerry Messenger hanya bisa menampung 500.000 pengguna saja. Jika lebih, maka server akan overload. Mike sempat berbicara empat mata dengan Jim dan menjelaskan jika penggunaan data di sistem BlackBerry bisa saja dioptimalkan lagi dengan merombak jaringan provider database Atlantic yang saat itu sudah berubah menjadi Verizon. Namun dia tidak bisa melakukannya dengan kru yang sekarang dan butuh teknisi yang lebih handal lagi dari perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft ataupun Google. Mendengar pernyataan Mike, Jim pun yakin jika RIM bisa menyelesaikan masalah sistem BlackBerry. Maka dari itu, dia memerintahkan tim marketing untuk memperbanyak penjualan ponsel ini. Bahkan Jim menyuruh mereka untuk menjual HP BlackBerry ke komunitas-komunitas tempat para orang kaya berkumpul, dimanapun mereka berada. HP BlackBerry harus selalu ditunjukkan agar orang-orang penasaran untuk membeli HP BlackBerry. Demi meningkatkan kapasitas server BBM, Jim sampai menggunakan berbagai macam cara, termasuk cara ilegal. Dia merekrut kepala teknisi dari perusahaan-perusahaan besar di Amerika untuk pindah ke BlackBerry, menggunakan surat palsu senilai $10 juta. Namun di saat penjualan naik sangat tajam, Mike serta para teknisi lain masih belum bisa meningkatkan kapasitas server BBM akibat server melebihi batas. Jutaan pengguna komplain, kenapa aplikasi BBM selalu delay? Bahkan error saat mengirim pesan. Kabar tentang errornya, sistem BBM pun masuk berita TV, hingga membuat saham BlackBerry anjlok parah. Beberapa hari kemudian, setelah Jim berhasil merekrut 2 kepala teknisi dari Amerika, Mike langsung mengajak mereka berdua rapat di restoran untuk membahas cara meningkatkan kapasitas server BBM. Ketika rapat, Mike kagum mendengarkan bagaimana kedua teknisi profesional itu saling berdebat dan saling memberi masukan yang tak pernah dia pikirkan sebelumnya. Setelah mendapat solusi, Mike kembali ke kantor. Saat tiba di kantor, Mike terdiam kecewa melihat para teknisinya sedang asyik bermain. Padahal dari tadi, dia sibuk bekerja, memikirkan nasib perusahaan yang terancam bangkrut. Demi mengubah suasana kerja agar jadi lebih profesional, siangnya, datanglah seorang kepala pengawas baru. Pengawas itu memerintahkan seluruh teknisi untuk fokus bekerja dan mengatakan, jika masalah server ini sampai minggu depan masih belum selesai juga, maka mereka semua akan dipecat. Tak lama kemudian, saat Douglas baru selesai makan siang dan baru sampai di kantor, dia bingung karena para teknisi terlihat sibuk bekerja. Padahal sebentar lagi akan ada acara nonton film. Kantor juga mendadak jadi bersih. Setelah mendengar cerita dari teknisi lain, Douglas pun
protes ke Mike. Dengan dingin Mike menjawab, mulai sekarang jika masih ingin bekerja di perusahaan HP nomor 1 di dunia ini, maka semua harus fokus bekerja dan tidak main-main. Beberapa minggu kemudian, masalah overload server BBM akhirnya berhasil diselesaikan. Saham BlackBerry pun melonjak tajam, jauh lebih tinggi dari sebelumnya, bahkan melampaui saham perusahaan Carl. 4 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2007, saat sedang rapat, penampilan serta sifat Mike sekarang terlihat telah berubah total. Rapat pagi itu sedang membahas tentang pembuatan BlackBerry model terbaru, yaitu BlackBerry Gold. Agar biaya produksi lebih murah dan agar lebih cepat, anggota rapat menyarankan untuk bekerja sama dengan pabrik Cina. Mendengar nama pabrik Cina, Mike pun langsung menolak. Di tengah rapat, tiba-tiba Douglas teriak memanggil Mike. Ketika kembali kurang teknisi, Mike kaget. Ternyata Steve Jobs sedang mengadakan siaran langsung di TV tentang perilisan produk Apple terbaru, yaitu HP pertama di dunia yang layarnya bisa disentuh. Steve Jobs berkata, daripada HP berkeyboard tapi layar sempit, lebih baik HP berlayar besar dan touchscreen. Melihat persentase itu, Mike menjadi shock. Waktu masuk ke ruangannya, Mike menerima telepon dari petugas lembaga pengawas saham. Di telepon petugas menjelaskan kalau sekarang BlackBerry sedang dalam masa penyelidikan karena mereka menemukan adanya dugaan perbuatan ilegal. Mike yang tak tahu apa-apa langsung menutup teleponnya. Tak hanya Mike, ternyata Douglas juga ditelepon. Respon mereka berdua sama. Douglas hanya menjawab, dia tak tahu apa-apa lalu menutup teleponnya. Siangnya, Mike bersiap-siap ke Bell Atlantic untuk melaporkan perkembangan terbaru perusahaan pada para investor. Namun karena Jim sedang ada urusan di luar, jadi dia menyuruh Mike pergi sendirian. Mike yang gugup akhirnya meminta Douglas untuk menemaninya ke New York. Selesai mempresentasikan BlackBerry model terbaru yaitu Bold, para investor bingung kenapa model barunya biasa saja. Para investor berharap Mike datang membawa ide untuk melawan HP iPhone yang sudah touchscreen. Dengan sombong Mike menjawab, ide layar sentuh adalah ide bodoh. Dia yakin tidak ada satupun orang di dunia ini yang mau menggunakan HP layar sentuh. Masyarakat akan merasa lebih menyenangkan dengan suara klik saat menekan keyboard. Meski sudah berusaha diyakinkan, ekspresi para investor tetap kecewa, berbeda saat bersama Jim. Bahkan kehadiran Douglas di situ tak membantu sama sekali sepanjang rapat. Melihat Mike dihujani pertanyaan, Douglas cuma bisa diam, tanpa membantu menjawab. Sebelum pergi agar kerjasama tidak dibatalkan, Mike terpaksa berbohong dengan mengatakan jika BlackBerry sedang ada proyek rahasia untuk membuat HP layar sentuh juga. Tapi berbeda dengan iPhone, layar BlackBerry nanti akan tetap bisa berbunyi klik saat disentuh. Mendengar cerita bohong itu, semua investor terlihat tenang kecuali Douglas. Singkat cerita, saat kembali ke kantor RIM, Mike segera memerintahkan karyawannya untuk membuat screen yang bisa diklik. Para programmer pun mulai stres. Kali ini Mike mulai panik. Bahkan, Douglas pun tak luput dari kemarahannya saat hendak mencoba menjelaskan. Charles Purdy pun yang akhirnya turun tangan untuk menenangkan Mike. Dan kesimpulannya, prototipe itu tidak akan bisa mereka lakukan dalam 1 minggu. Keluarlah solusi dari Charles Purdy bahwa mau tidak mau, kali ini mereka harus mulai melirik pabrik Cina. Douglas yang seperti biasanya selalu turun membantu Mike, sekarang malah mendapat omelan dari Mike. Ia mengatakan, sekarang ia tidak mau lagi dibantu seperti seorang CEO yang lemah. Ia malah balik menghina Douglas sebagai orang yang tak berguna. Douglas saat itu tersinggung dengan pernyataan itu, perkataan yang membuatnya esok hari resign dari RIM. Saat kondisi penuh tekanan itu sedang berlangsung, Mike malah menerima telepon dari pihak pengawas jual beli saham di Amerika. Mereka hendak menanyai Mike perihal stock option perusahaan RIM. Tapi Mike menyuruh mereka untuk menghubungi Jim. Beberapa hari kemudian, Jim baru datang, dan kehadirannya disambut oleh majalah Forbes terbaru, yang membuat profilnya sebagai CEO perusahaan IT nomor 1 dikagumi.
Setibanya di kantor, Jim kemudian disambut oleh head marketing yang sudah menunggunya. Pihak marketing memberikan laporan bahwa ada sebuah grafik penjualan yang sangat melonjak jauh meninggalkan produk BlackBerry. Grafik itu adalah milik iPhone yang baru membuka layanan pre-order. BlackBerry sedang dalam ancaman. Jim kemudian menanyai Mike soal iPhone ini. Dia pun akhirnya mulai khawatir melihat reaksi rekan kerjanya itu. Jim langsung meminta meeting dengan Stan Segment, CEO AT&T. Ia pun segera menuju bandara untuk menuju Atlanta. Lokasi Stan hendak take off, menuju tempat liburannya. Di tengah perjalanan, orang-orang dari klub Wings menghubungi, meminta agar Jim datang saat itu juga. Karena pihak board sedang menunggunya. Jim akhirnya mendahulukan untuk pergi ke New York menemui orang-orang klub ketimbang mendahulukan bertemu dengan Stan Segment. Sementara itu di kantor RIM, pihak dari SEC ternyata langsung datang melakukan sidak. Mike tidak bisa menghindar dan terpaksa harus meladeni interogasi mereka. Pihak SEC mempermasalahkan penggunaan saham di tahun 2003 lalu yang dipakai Jim untuk merekrut Paul Stanus dan Eugene. Hal itu adalah sebuah pelanggaran. Maka dari itu, sebagai CEO perusahaan, Mike pun terancam dipidanakan karena kasus ini. Mike di situ bingung. Dia benar-benar tak tahu apa-apa. Agar kasus ini bisa cepat selesai, para petugas menawarkan Mike kesepakatan. Malamnya ketika Jim kembali ke kantor, dia bingung kenapa kondisi kantor sangat sepi dan tidak ada pegawai sama sekali. Waktu bertemu Mike, Jim memberitahu kalau dia punya rencana baru untuk mengalahkan iPhone. Namun ekspresi Mike hanya terdiam dingin. Mike lalu menyuruh Jim bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang telah dia lakukan. Mike menyampaikan jika dia telah membuat kesepakatan dengan pihak lembaga pengawasan untuk menjebak Jim saat Jim kembali ke kantor. Jika dia membantu menyerahkan Jim, maka RIM bisa bebas dari tuntutan. Mike juga menyampaikan, sekarang para petugas sudah menunggu di depan pintu keluar. Mendengar itu, Jim hanya terdiam dengan pasrah, lalu menyerahkan diri. 1 tahun berlalu pada tahun 2008, terlihat Mike sampai di kantor. Kini tak ada lagi Douglas dan Jim. Kini hanya tinggal Mike sendirian. Saat itu, Mike pergi ke gudang terlebih dahulu untuk melihat kiriman jutaan HP BlackBerry model terbaru yang baru sampai dari pabrik Cina, yaitu BlackBerry Storm. Ketika memeriksa kualitasnya, Mike kecewa. Seluruh HP buatan Cina terdengar suara desis. Sebagai orang perfeksionis, Mike pun memutuskan untuk memperbaiki satu persatu jutaan HP BlackBerry itu dengan tangannya sendiri. Dan akhirnya, film pun selesai. Hikmah dari cerita film ini, BlackBerry adalah perusahaan yang sempat berjaya. Namun karena tidak berinovasi dan berada di zona nyaman, sehingga mampu dikalahkan oleh pesaingnya yaitu iPhone. Dalam hidup ini, ketika kita sudah berhasil, janganlah berpuas diri. Tetapi tetaplah berinovasi dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Di balik kesuksesan BlackBerry, ada teknisi yang pantang menyerah dan kreatif yaitu Mike. Namun, dia kurang berinovasi dan berada di zona nyaman, sehingga ditinggalkan pesaingnya. Jim adalah seorang yang lincah dan sangat gesit, tetapi menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya, sehingga dia harus berurusan dengan hukum. Dalam mengejar ambisi, janganlah kita menghalalkan segala cara dan melanggar hukum serta peraturan yang ada. Walaupun memiliki kekurangan, tetapi Douglas berhasil menjadi orang kaya dari investasi di saham BlackBerry karena kesabaran dan kerendahan hati. Douglas bukanlah orang ambisius. Oke sahabat, inilah hikmah dari film BlackBerry. Jika sahabat menemukan hikmah lain dari film ini, silakan tulis di kolom komentar. Semoga sahabat yang like, komen, dan subscribe channel Hikmah Cerita Film, semoga mendapatkan rezeki, berumur panjang, dan bahagia selalu. Sampai jumpa di Hikmah Cerita Film yang lain. Terima kasih.